Kami butuh air bersih, Pak. Pak, kami butuh pupuk yang murah, Pak. Rakyat miskin diberi subsidi dong, Pak. Pak, harga sembako kok naik terus? Tawatin gratis dong, Pak. Pak, jaring listrik masuk ke pelosok dong, Pak. Perempuan juga diberi kesempatan yang sama, Pak. Ada ratusan juta suara rakyat Indonesia yang harus didengar. Ratusan juta suara yang saling berbeda. Saat seorang pemimpin mendengar dengan telinga rakyatnya, ia bekerja untuk kita. Pemirsa, dua tokoh yang bakal maju dalam pemilu presiden, Yusuf Kala dan Prabowo Subianto, sama-sama melakukan kegiatan di Bandung, Jawa Barat. Keduanya punya agenda masing-masing menemui tim pemenangan dan masyarakat untuk meraih suara maksimal dalam pemilu presiden 9 Juli mendatang. Dalam rangkaian kunjungannya, bakal cawapres Yusuf Kala bersilaturahmi dengan pengusaha dan pedagang pasar se-Jawa Barat karena JK menyadari potensi pasar besar dimiliki Provinsi Jawa Barat. JK juga menyempatkan bertemu dengan masyarakat adat Sunda dan suku Baduy di kawasan Ujung Berung, Kabupaten Bandung. Kepada JK, perwakilan masyarakat adat mengeluhkan kondisi mereka atas ketiadaan payung hukum yang melindungi adat istiadat asli yang membuat mereka merasa terpinggirkan dan tersisih di tanah sendiri. Bertempat di kota yang sama, di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, bakal Capres Prabowo Subianto melantik Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo Hatta untuk wilayah Jawa Barat. Hadir juga dalam deklarasi itu politisi dari partai koalisi seperti Presiden PKS Anies Mata, politisi Golkar Idrus Marham. Pelantikan Tim Pemenangan Jawa Barat diklaim mendapat dukungan dari 21 wali kota dan bupati se-Jawa Barat. Itu indah dan juga mencintai keindahan. Kalau ada pemimpin yang Hari ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meresmikan Pasar Gondang di Jakarta Pusat yang telah selesai direnovasi. Menurut Jokowi, revitalisasi pasar menjadi hal penting yang harus cepat dilakukan. Ratusan pedagang di Pasar Gondang Dia, Jakarta Pusat gembira. Pasar tempat mereka mencari nafkah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta pasca direvitalisasi sejak beberapa bulan lalu. Usai peresmian, Jokowi juga menyempatkan diri berbincang dengan sejumlah pedagang. Rabu siang, Jokowi meresmikan setidaknya 3 pasar tradisional yang sudah direnovasi di ibu kota, yakni Pasar Gondang Dia, Pasar Cikini, dan Pasar Gembrong. Sejak tahun lalu, setidaknya ada 23 pasar yang telah dibangun Pemprov DKI Jakarta. Penting sekali bagi rakyat, utamanya pedagang, karena apa, produk-produk petani itu dijual di sini, produk-produk nelayan itu dijual, ikan di sini kan, produk-produk buah-buah ada di sini, kemudian juga produk-produk kerajinan ada di sini semuanya. Ini showroomnya rakyat, showroomnya produk-produk rakyat, showroomnya pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang pasar. Ya, kalau tidak diperhatikan, kalau pasar itu tidak bersih, ya kan, ada tempat parkirnya, ada zoning basah, zoning kering, zoning sembako, semuanya ada zoningnya. Ya kan kegilas oleh pasar-pasar modern. Tak bisa dipungkiri, keberadaan pasar tradisional yang bersih, nyaman, dan aman menjadi dambaan seluruh warga Jakarta. Pasar tradisional menjadi urat nadi perekonomian di setiap wilayah yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Memang kegemaran Jokowi untuk belusukan ke pasar-pasar ternyata bukan hanya sekedar untuk melihat pasar ataupun membangun pasar lebih banyak lagi, tapi menyadari bahwa pasar merupakan salah satu aspek untuk memajukan ekonomi di Indonesia. Dari Jakarta, Priska Niken, Gilang Kelana, Metro TV. Pemirsa, hingga sore ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih belusukan ke sejumlah pasar. Jokowi menyempatkan diri memantau pasokan komoditi dan harga bahan pangan di Pasar Cipinang, Jakarta Timur. Untuk informasi selengkapnya kami sudah tersambung dengan Rahka Susanto dari Pasar Cipinang, Jakarta Timur. Rahka, apa saja yang dilakukan, yang dipantau Joko Widodo di Pasar Cipinang? 3 hari jelang masa cutinya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tadi sore sempat datang ke Pasar Cipinang untuk melihat pasokan beras yang datang dari Sulawesi Selatan. Sebenarnya sudah sejak lama Jokowi ini menandatangani kerjasama untuk suplai beras dari Sulawesi Selatan ke wilayah DKI Jakarta. Pasar beras Cipinang merupakan salah satu sentra utama di wilayah Jakarta karena memang pasar beras ini dalam sehari
hilir mudik beras yang masuk mencapai 2.000 sampai dengan 3.000 ton. Dan dalam kunjungannya kali ini Jokowi juga sempat melihat bagaimana kesiapan jelang Ramadan, karena memang biasanya jelang bulan suci Ramadan ini harga beras menjadi naik, atau lagi sampai dengan saat ini Jokowi menilai masih minimnya perhatian dari pemerintah terkait juga dengan bagaimana mengatasi hal tersebut. Nah, Jokowi datang ke pasar beras Cipinang ini sendiri juga tadi sempat mengatakan bahwa pasokan selama 1 sampai dengan 2 tahun ke depan untuk di DKI Jakarta utamanya untuk beras ini masih dalam keadaan yang aman, karena memang sesuai dengan perjanjian beras akan disuplai dari wilayah yang berada di Sulawesi Selatan. Jokowi menyebutkan bahwa wilayah Sulawesi Selatan yang kaya akan beras ini seharusnya dapat dijadikan salah satu sarana dari pemerintah di masing-masing daerah untuk dapat terus mengurangi batasan impor dan lebih memanfaatkan sendiri dari kondisi yang berada di daerah masing-masing. Jokowi juga tadi sempat menyebutkan jelang Ramadan kecil sekali kemungkinan untuk nanti ada kenaikan harga, karena memang pasokan beras di pasar beras Cipinang ini sudah cukup baik. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan Joko Widodo. Nggak ada masalah, suplai stok di kemarin di Makassar kan sampaikan setahun bisa stok 2,6 juta ton. Di sini kan minta berapapun diambil ke sini kan nggak ada masalah. Lebaran pas panen, Bapak. Ini pas panen, pas musim panen gadu, panen kedua, sehingga ini juga menjadikan harga lebih baik, lebih stabil. Ini saya kira hal yang konkret seperti yang diperlukan oleh pedagang baik di Makassar maupun pedagang yang ada di Jakarta. Dan yang paling penting suplai kepada masyarakat, suplai kepada rakyat itu betul-betul terpenuhi. Demikian Putri dari Pasar Beras Cipinang, kembali ke studio. Terima kasih Raka Susanto dari Cipinang, Jakarta Timur. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang kerap turun ke pasar-pasar rakyat telah memberikan dampak konkret pada perbaikan kesejahteraan rakyat. Ada pasar yang telah direhabilitasi sehingga produk-produk sandang pangan bisa menjangkau kalangan masyarakat bawah dan menekan inflasi. Kemandirian pangan menjadi faktor penting bagi bangsa Indonesia. Sebagai negara yang menghasilkan beragam komoditas, pemanfaatan potensi domestik menjadi prioritas utama. Visi inilah yang terus dikerjakan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Fokus pada kemandirian pangan juga dilakukan Jokowi saat melakukan kerjasama dengan Pemprov Sulawesi Selatan. Bersama Gubernur Syahrul Yassin Limpo, Jokowi menekan dokumen kerjasama pemasaran bahan pangan seperti beras, ikan, dan daging dari Sulsel ke DKI Jakarta. Di Nusa Tenggara Timur, Jokowi juga mengunjungi rumah pemotongan hewan di Pasar Oeba, Fatu Besi, Kepala 5, Kupang. Dalam kunjungannya, Jokowi melakukan kerjasama dengan Frans Lebu, Gubernur Provinsi NTT, untuk mengamankan pasokan daging sapi ke Jakarta. Hal ini sekaligus merupakan visi Jokowi untuk mengurangi ketergantungan impor sapi dari luar negeri. Visi Jokowi dalam kemandirian pangan ini memberikan dampak positif. Badan Pusat Statistik mencatat laju inflasi ibu kota Jakarta termasuk yang paling rendah. Terkendalinya pasokan makanan di DKI Jakarta menjadi faktor utama hal tersebut. Tim Liputan, Metro TV.